Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran 3 di halaman 34. Permainan tradisional apa yang ada di sekitar daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Di antaranya, pasti sudah pada tahu ya, yang pertama itu permainan benteng-bentengan. Nah, bisa dilihat gambarnya ada sebuah benteng ya. Nah, tata caranya kalian bisa baca, dan yang kedua adalah gobak sodor. Di sini juga ada gambarnya. Kalian bisa baca ya. Nah, setelah kalian baca teks yang tentang permainan benteng-bentengan dan gobak sodor, baca dan fahami dengan baik ya. Nah, dari situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian tulis ya, kalian isi. Pertanyaan ini menurut pendapat kalian, boleh sedikit, boleh banyak jawabannya ya. Di sini ada 3 pertanyaan, bisa kalian baca dan diisi menurut pendapat kalian. Pertanyaan tadi nomor 1 sampai nomor 5 ya, diisinya boleh singkat, boleh panjang. Nah, di sini juga Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga ya dan lestarikan. Jangan bermainnya di HP aja, game aja. Jadi bermainnya bisa bermain tradisional ya. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembelajaran 4 di halaman 46. Dipersiapkan lagi ya. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembelajaran 4 di halaman 46. Dipersiapkan lagi ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik ya, kita sudah pada tahu batik dan kita juga sering memakai batik itu ya. Terus songket dan ulos. Jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, di sini kalian mengamati kain tradisional Nusantara berikut. Sungguh sangat indah ya. Nah, di sini juga kalian coba temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas yang sudah kita pelajari di pelajaran kedua ya. Segi banyak ada apa aja tuh? Di antaranya Ibu kasih bocoran. Ada persegi, persegi panjang, terus ada apa lagi? Kalian tulis sisanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang segi banyak ya. Di sini segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Yang nomor 1 di sini amati 2 bangun berikut. Kalian cukup mengamatinya aja, melihat. Nah, di sini ada A dan ada B ya. A itu disebut segi banyak beraturan. Nah, kalau B itu disebut segi banyak tidak beraturan. Kenapa yang A disebut segi banyak beraturan? Karena panjang setiap sisinya sama, sedangkan yang B panjang setiap sisinya tidak sama. Untuk membuktikan, kalian bisa mengukurnya dengan penggaris ya. Nah, di sini di yang nomor 2 kalian bisa mengukur dengan penggaris, dan nomor 3 untuk pengetahuan aja bagaimana sudutnya. Nah, di sini ada ya. Untuk halaman 48 kita akan mengisi tabel. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu apakah nama bangun A? Nah, segitiga sama sisi. Kalau bangun B, segitiga sembarang. Kalian bisa diisi ya. Terus ada berapa banyak sisi? Kalian hitung ya, sisinya ada berapa. Untuk bangun A, bangun B enggak Ibu kasih tahu ya. Nah, seterusnya apakah panjang semua sisi sama? Kalau untuk bangun A sama panjangnya, kalau untuk bangun B tidak sama. Terus ada berapa sudut yang bangun A? Sudut, oke, kalian isi sendiri ya. Nah, untuk apakah besar semua sudut sama? Untuk nomor A itu sama sudutnya, kalau untuk nomor B tidak sama. Nah, sebuah pengetahuan juga di sini ada gambar ya. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama besar. Kalian bisa mengukurnya memakai penggaris ya.
Mari buka halaman 49. Di sini, berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kain yang tadi ya, kain tradisional, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabel segi banyak beraturan. Nah, di situ ada bentuk apa aja? Contohnya ada persegi, ada juga segitiga sama sisi, ya kan? Karena beraturan itu sisinya itu harus sama. Nah, kalau yang tidak beraturan di sini kalian bisa mengisinya dengan segitiga sama kaki, karena kakinya aja yang sama, ya. Terus lingkaran, terus belah ketupat dan persegi panjang, sisinya tidak sama semuanya, ya. Nah, adapun di tabel yang di bawahnya, carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini kalian harus mencari segi banyak beraturan. Cukup 3 aja di sekitar kalian. Contohnya, ada plafon, ya. Ada keramik lantai, tapi yang berbentuk persegi. Kalau persegi panjang itu masuknya tidak beraturan. Nah, kalau yang beraturan diantaranya lagi ada paving ya, paving lantai. Boleh contohnya sama dengan ibu, boleh berbeda. Nah, kalau yang segi banyak tidak beraturan, di sini ada sebuah pintu yang berbentuk persegi panjang, karena sisinya yang samanya cuma 2, yang 2 lagi tidak sama ya. Nah, yang lainnya juga ada jam dinding berbentuk lingkaran. Terus ada meja makan berbentuk persegi panjang juga tidak beraturan ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya di sini, kalian harus mengisinya ya. Nomor 1, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Kalian coba checklist ya, mana saja di sini ada 5 segi banyak yang beraturan. Diingatkan, segi banyak yang beraturan itu sisinya sama ya. Sudutnya sama. Di sini ada 5, kalian checklist. Untuk nomor 2-nya ini tidak usah diisi ya. Coba dibuka halaman 51. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Tarik Kipas Pakarena. Di sini terdiri dari 3 paragraf. Masih ingat kan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Di setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Nah, di sini kalian coba dipelajari lagi, dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti ada di halaman 52, 53 dan 54. Nah, di paragraf 1, 2 dan 3 kalian harus mengisi mana gagasan pokok paragraf ke-1, gagasan pokok paragraf kedua dan gagasan pokok paragraf ketiga serta gagasan pendukungnya. Diingatkan, gagasan pokok itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat, ya, seperti itu. Nah, sekarang di halaman 55, di sini diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Maksudnya, di sini itu diskusikan yang tadi ya tentang paragraf dan gagasan pendukung. Berhubung kita belajarnya di rumah, boleh didiskusikan dibantu oleh orang tua. Nah, di sini seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda juga. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, bagi yang masih belum paham maknanya, kita ibaratkan di sini ya. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Mana yang lebih bersih, satu batang lidi atau satu ikat lidi? Nah, ya pasti otomatis lebih bersih itu satu ikat lidi. Kalau satu batang lidi disapukan nanti bisa sampai patah ya atau tidak bersih. Nah, sekarang tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini.
hasil diskusi otomatis dengan orang tua ya, tidak apa-apa. Nah, di sini diskusi tentang satu batang sapu lidi dengan satu ikat sapu lidi didiskusikan, difilosofikan dengan negara kita. Di antaranya ibu contohkan, mau sama dengan contoh yang ibu, mau berbeda juga tidak apa-apa, lebih bagus ya. Nah, di sini bila suatu bangsa dan negara bersatu, maka dapat membangun pertahanan kuat ya. Terus apabila saling bekerja sama seperti satu ikat sapu lidi, kita pasti kalau punya masalah akan terselesaikan. Apalagi Bu, nah di sini seikat lidi yang menjadi sapu adalah berbagai suku yang ada di Indonesia yang banyak. Satu lidi mungkin tidak dapat membersihkan, tetapi satu ikat kalau bersatu semuanya tidak bercerai-berai. Ketika ada masalah kita pasti dapat menghadapinya. Coba kalian ditulis yang penting-pentingnya saja ya, tidak usah banyak, yang penting kalian tahu ya tentang filosofi sapu lidi ini ya. Nah, coba dibuka halaman 56. Di sini juga ada maksud dari kesimpulan di buku ya. Kalian bisa juga mengambil dari sini maksudnya ya, sedikit-sedikit. Nah, di sini pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak ya. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang sangat besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum ya. Nah, masih di halaman 56, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan. Nah, sekarang contohnya ya yang akan kita tulis. Di sini ada sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, kolom pertama sampai bawah. Kalian contohnya 4 ya. Di sini juga ada sikap menunjukkan tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, nomor 1 dulu. Ibu bimbing ya. Sikapnya Ibu kasih contoh 2, kalian isi 2 ya. Sikap menunjukkan persatuan, yaitu toleransi. Tulis aja toleransi. Apa itu toleransi? Itu saling menghargai perbedaan ya. Nah, kalau sikap tidak menunjukkannya, kebalikannya tidak toleransi. Oke, contoh yang kedua, tidak diskriminatif. Apa itu Ibu tidak diskriminatif? Tidak memperlakukan semua orang ya. Nah, semua orang memperlakukan semua orang dengan adil, itu artinya tidak diskriminatif. Kebalikannya itu diskriminatif, nggak boleh diskriminatif, jadi memperlakukan orang itu tidak adil. Nah, untuk nomor 3 dan 4 kalian isi sendiri ya. Untuk halaman terakhir, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ibu kasih contoh 1 ya. Terciptanya kehidupan yang rukun dan damai kalau kita bersatu. Kalian boleh kasih contoh yang lain atau sama dengan ibu. Terus yang bawahnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Di antaranya kalau tidak memiliki, tidak ada kepedulian isinya ya. Terus tidak ada kerjasama. Boleh kalian isi dengan yang lainnya ya.